Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Guru dan tidak tinggal pula pada anak sekalian yang Bapak cintai. Alhamdulillah untuk hari ini untuk Bina Pribadi Islami atau BPI untuk beberapa kelompok ada yang di masjid ya, karena di sini akan ada motivasi Al-Quran, motivasi menghafal Al-Quran sama Kak Faiz. Beliau adalah mahasiswa di Universitas Perdagangan Istanbul, Turki. Dan alhamdulillah beliau sudah hafid Quran dan beliau insyaallah akan memberikan tips dan motivasi dalam menghafal Al-Quran. Baik, untuk mengawali acara hari ini, mari kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Kak Faiz untuk menyampaikan motivasi dalam menghafal Al-Quran. Kepada Kak Faiz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Gimana nih kabarnya? Ngapain dulu nih semuanya? Kenalin dulu aja. Oke, kenalin. Nama Ane Jais Muhammad Faiz. Ane dulu SD di Aliza, Serang. Alamat perumahan di Serang. Lanjut SMP ke DKM. Habis itu daftar beasiswa TDV Imam Hatib di Turki. Alhamdulillah keterima. Setelah 4 tahun masa belajar SMA di Turki, insya Allah tahun ini Anda mulai kuliah di sana di Istanbul Commerce University atau Universitas Perdagangan Istanbul, universitas swasta di Istanbul. Alhamdulillah dapat beasiswa juga. Ambil jurusan teknik mekatronik atau ranah itu robotik. Insya Allah bakal lanjut ke sana. Selama di DKM, alhamdulillah udah berhasil menghafal 20 juzan lebih. Lanjut ke Turki di Imam Hatib, menyelesaikannya alhamdulillah, dan sempat juga mempelajari ilmu qiraah asyrah. Ada yang pernah dengar nggak? Wadduha kayak gitu, yang bacaannya itu diubah-ubah. Nah itu sempat juga ambil ilmunya. Karena masih baru-baru juga nih Dirgahayu Indonesia kemarin, Ane dapat satu hal, bahwa zaman itu berubah. Pendapat orang, cara berpikir orang, cara memandang orang terhadap Al-Quran itu berbeda, berubah. Dari dulu orang yang hidup di zaman sebelum merdeka itu orang-orang yang belajar Islam itu kebanyakannya orang-orang yang pergi ke pondok tradisional. Yang mereka pelajarin apa? Yang mereka pelajarin cuma ilmu-ilmu agama. Kayak apa? Ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu usuluddin, ilmu akidah. Yang mereka pelajarin itu sebatas ilmu-ilmu agama, tapi mereka nggak pernah tertarik untuk belajar ilmu-ilmu ekstra, ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial. Lalu setelah kemerdekaan, orang-orang Muslim berubah berpikirnya. Kita nggak bisa meninggalkan ilmu dunia dan sebatas fokus dengan ilmu-ilmu agama. Kita juga perlu berkembang karena kita melihat Eropa, kita melihat Barat. Kita melihat sekarang aplikasi-aplikasi sosial media yang mereka bikin, YouTube, TikTok, itu aplikasi salah satu aplikasi yang orang-orang Barat udah bikin sosial media. Lalu kita lihat
NASA. Kita lihat, tahu Elon Musk? Siapa? Siapa? Seperti satu orang udah nggak jelas nih. Siapa Elon Musk? Pembuat Tesla, mantap. Apa yang dia bikin? Apa yang misi dia apa tuh? Kenapa dia mau bikin Tesla? Menjelajah luar angkasa. Wow, itu orang-orang Muslim di Barat yang mereka lakukan. Lalu ada lagi perusahaan-perusahaan besar, orang-orang besar, orang-orang yang mencoba untuk bikin teknologi, ilmuwan-ilmuwan besar yang hidup di zaman sekarang ini. Yang mereka lakukan apa? Belajar ilmu-ilmu dunia, tapi mereka nggak punya iman, mereka nggak punya Islam, karena mereka nggak terlahir sebagai Muslim. Kita terlahir sebagai Muslim, alhamdulillah. Salah satu kesempatan kita untuk belajar Islam, tetapi kita juga nggak bisa hanya fokus terhadap ilmu dunia, terhadap ilmu sains dan teknologi, meninggalkan keimanan, ketauhidan kita. Maka dibentuklah sekarang pondok-pondok pesantren modern, sekolah-sekolah Islam terpadu yang memadukan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Karena kita tahu ilmu dunia saja tidak cukup dan ilmu akhirat saja tidak cukup buat dunia ini. Lalu kita mau kombinasikan, benar gak? Kalau nggak kita mengkombinasikan, kita bakalan jadi orang-orang desa aja, orang kampungan, nggak tahu teknologi dan nggak tahu sains. Kita nggak pernah tahu. Dan ini alasan kenapa saya mau belajar di luar negeri, itu karena saya ingin melihat keadaan di luar kayak gimana sih. Dan ini motivasi belajar. Belajar itu nggak hanya ilmu agama, nggak hanya ilmu dunia. Kita harus mengkombinasikan. Kalau bisa ya. Allah udah memberikan akal pada kita. Akal itu potensinya besar sekali. Akal, pikiran kita itu potensinya besar sekali. Semua hal itu bisa dipelajari sama manusia. Kalau kita apa? Mau. Yang pertama, kita sadar, kita mau, kita pelajari. Al-Quran itu apa sih? Sehingga kita diwajibkan untuk mengimani Al-Quran. Mengiman, kita beriman, kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah kata-kata dari siapa? Kata-kata Allah. Allah berbicara dengan kita. Allah berbicara dengan kita. Kita ingin memahami apa yang Allah inginkan dari kita. Karena apa? Karena kita adalah hamba Allah. Nah, kenapa Al-Quran itu sepenting itu? Kalau menurut anak pribadi, aneh. Al-Quran tuh gini. Tahu orang dulu nggak? Orang dulu tuh kan suka berlayar ya. Orang sebelum menemukan kompas suka berlayar dari pulau ke pulau lainnya. Itu mereka nggak punya teknologi untuk pergi ke satu tempat ke tempat lain. Mereka menggunakan apa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Bintang, mantap. Ada namanya satu bintang yang tempatnya itu pas selalu di situ. Lalu selalu melihat itu, mengamati. Akhirnya mereka tahu arah dari bintang itu. Kalau nggak ada bintang itu, orang bakal tersesat. Mau pergi ke Pulau Jawa, ini di mana? Di Pulau Sulawesi misalkan. Nah, Quran itu seperti bintang itu yang memberikan arah. Kalau gelap-gelap ini kan kita nggak tahu arah kita mau kemana. Quran itu seperti senter. Kalau ada senter, ada penerangan. Nah, itulah Quran. Orang di Barat sering mempertanyakan keberadaan mereka di dunia ini apa sih? Kenapa mereka hidup? Banyak dari mereka nggak menemukan. Ada yang menemukan, ada yang nggak. Kenapa nggak menemukan? Sulit mencari center itu biar bisa hidup ini jelas mau kemana arahnya. Nah, Quran ini kita udah Muslim, udah punya Al-Quran yang kita imanin, kita percayain bahwa Al-Quran adalah kata-kata Allah. Allah pencipta kita, Allah yang nyiptain kita. Kenapa kita nggak menggunakan senter itu? Caranya gimana? Agar kita bisa menggunakan senter dengan benar gitu. Kan bisa aja orang ada senter, punya senter, tapi nggak tahu cara aktifin atau non aktifinnya tuh, on off-nya nggak tahu. Kan bisa aja. Apakah kita termasuk orang kayak begitu? Nah, itu juga menjadi pertanyaan kita. Kita punya senter,
kita punya Al-Quran, tapi kita nggak bisa menggunakannya, nggak bisa menggunakan senter, itu kan mungkin. Gimana caranya kita dengan memahami Al-Quran itu sendiri? Kita baca, makanya kenapa orang yang baca Al-Quran seharusnya menjadi cerdas? Tapi pernah nemu orang nggak? Orang baca Quran tapi nggak cerdas. Pernah nemu orang kayak gitu nggak? Pernah. Orang-orang desa itu baca Al-Quran itu mungkin lebih banyak daripada kita. Tapi apakah mereka menggunakan Al-Quran dengan benar? Belum tentu. Ada Al-Quran belum tentu itu digunakan dengan sebaiknya. Seharusnya Al-Quran ketika dibaca itu membuat orang cerdas. Dengan apa? Kok bisa dia cerdas? Ya dengan memahaminya, dengan cari tahu apa yang dimaksud dengannya, dengan mempertanyakan atau membaca karangan-karangan orang dulu. Itu makanya kita kenapa ada pelajaran agama, ada pelajaran Quran. Dan menghafal itu adalah bukan target kita. Hafal Al-Quran itu adalah step kita untuk menggunakan senter dengan benar. Salah satu step. Banyak step lain yang harus kita lewati. Insya Allah bisa dipahami. Semangat terus, gali ilmu, pelajarin, hafalin, manfaatin internet dengan benar. Insya Allah bermanfaat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Faris yang telah berbagi sharing ilmunya. Kita cukup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan ukurannya. Kembali dengan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.